Pernahkah Anda mendengar argumen yang seolah-olah menyederhanakan masalah menjadi hanya dua pilihan? Mungkin Anda mendengar seseorang berkata, jika kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu tidak peduli dengan masa depan negara. Pernyataan seperti ini adalah contoh dari sebuah kesalahan logika yang dikenal sebagai false dilemma atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai dilema palsu. False dilemma adalah kesalahan penalaran yang terjadi ketika hanya dua pilihan yang dihadapkan seolah-olah merupakan satu-satunya opsi yang tersedia, padahal sebenarnya ada alternatif lain. False dilemma adalah jenis kesalahan logika di mana sebuah masalah kompleks disajikan hanya memiliki dua pilihan. Padahal kenyataannya ada lebih banyak opsi yang mungkin. Biasanya ini digunakan untuk membatasi cara kita berpikir atau memengaruhi keputusan kita secara tidak adil. Contohnya adalah kalimat seperti kamu harus memilih mendukung teknologi atau menolak kemajuan. Pernyataan ini menyingkirkan opsi tengah seperti mendukung teknologi sambil tetap mempertimbangkan dampak sosial atau lingkungan. Kesalahan ini berbahaya karena sering kali membuat kita terjebak dalam pandangan hitam putih terhadap dunia. False dilemma atau dilema palsu adalah kesalahan logika yang menyajikan hanya dua pilihan seolah-olah tidak ada opsi lain. Padahal, seringkali masalah yang dihadapi lebih kompleks dan memiliki berbagai kemungkinan penyelesaian. Berikut adalah beberapa bentuk umum dari false dilemma yang sering dijumpai: hitam putih atau black or white thinking. Bentuk ini memaksa seseorang untuk memilih salah satu dari dua ekstrem tanpa mempertimbangkan pilihan di antaranya. Contohnya adalah pernyataan, jika kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu menentang kemajuan. Bentuk ini menyederhanakan masalah yang sebenarnya bisa memiliki banyak perspektif atau pendekatan. Ini atau itu, seseorang hanya diberikan dua opsi meskipun ada alternatif lain yang tidak disebutkan. Contohnya, kita harus memilih meningkatkan pajak atau membiarkan ekonomi runtuh. Faktanya, mungkin ada opsi lain seperti mengatur ulang prioritas anggaran atau mencari sumber pendapatan baru tanpa menaikkan pajak. Pengabaian nuansa. Bentuk ini muncul ketika argumen mengabaikan kemungkinan solusi tengah atau kompromi. Sebagai contoh, kamu harus memilih antara kebebasan penuh atau kontrol total dari pemerintah. Dalam kenyataan, mungkin ada keseimbangan antara kebebasan individu dan regulasi yang diperlukan untuk menjaga keamanan masyarakat. Pengkotakan moral. Bentuk ini sering kali muncul dalam argumen moral atau etika, di mana hanya ada dua pilihan yang dianggap benar atau salah secara absolut. Sebagai contoh, kalau kamu tidak menyumbang untuk program ini, berarti kamu tidak peduli pada kemanusiaan. Pernyataan seperti ini mengabaikan kemungkinan bahwa seseorang mungkin peduli, tetapi memiliki cara lain untuk membantu. Pemaksaan pada keputusan cepat.
bentuk ini terjadi ketika seseorang dihadapkan pada tekanan untuk segera memilih salah satu dari dua opsi tanpa waktu untuk mempertimbangkan alternatif. Misalnya, kita harus segera membeli produk ini sekarang, atau kita kehilangan kesempatan untuk selamanya. Ini sering digunakan dalam konteks pemasaran untuk mendorong keputusan impulsif. Penyembunyian kompleksitas. Pada bentuk ini, argumen menyederhanakan isu yang sebenarnya kompleks dengan menghilangkan detail penting. Sebagai contoh, kita harus melarang semua kendaraan bermotor untuk menghentikan polusi udara. Argumen ini mengabaikan fakta bahwa ada cara lain untuk mengurangi polusi, seperti menggunakan teknologi ramah lingkungan atau meningkatkan transportasi umum. Biner dalam kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan publik, bentuk false dilemma sering digunakan untuk mendorong dukungan atau oposisi terhadap kebijakan tertentu. Contohnya adalah pernyataan seperti kita harus memilih melindungi lingkungan atau menciptakan lapangan kerja. Padahal, ada solusi di mana keduanya dapat dicapai secara bersamaan melalui inovasi teknologi dan kebijakan berkelanjutan. Memahami berbagai bentuk false dilemma membantu kita berpikir lebih kritis. Kita dapat mempertanyakan argumen yang terlalu menyederhanakan isu dan mencari perspektif yang lebih luas. Dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk mengenali bahwa dunia tidak selalu hitam dan putih, tetapi sering kali dipenuhi dengan banyak warna dan pilihan yang membutuhkan pemikiran mendalam dan bijaksana. Sepanjang sejarah, false dilemma sering digunakan untuk menyederhanakan permasalahan kompleks, terutama dalam konteks politik, sosial, dan ideologi. Penggunaan argumen ini tidak hanya menciptakan ketegangan, tetapi juga sering menghasilkan keputusan yang kurang bijaksana. Berikut adalah beberapa contoh false dilemma yang terkenal dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Selama Perang Dingin, tahun 1947 sampai dengan 1991, dunia seolah-olah dibagi menjadi dua blok ideologis, yakni komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet dan kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Narasi ini menciptakan false dilemma seolah-olah negara-negara harus memilih salah satu ideologi dan tidak ada ruang untuk pendekatan alternatif. Efek dari dikotomi ini sangat luas. Negara-negara berkembang seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin seringkali dipaksa berpihak. Meskipun banyak dari mereka lebih memilih pendekatan non-blok. Konflik seperti Perang Korea dan Perang Vietnam juga dipicu oleh pandangan bahwa kemenangan satu pihak merupakan ancaman eksistensial bagi pihak lain. False dilemma ini menciptakan ketakutan yang berlebihan, memperpanjang perlombaan senjata, dan menyebabkan jutaan korban jiwa. Namun, beberapa negara seperti Yugoslavia dan India, juga Indonesia, mencoba menghindari jebakan dikotomi ini dengan membentuk gerakan non-blok. Untuk membuktikan bahwa ada alternatif untuk tidak memilih ekstrem komunisme atau kapitalisme. Dalam banyak sistem politik, terutama di negara-negara barat, seringkali terjadi penyederhanaan bahwa seseorang harus memilih menjadi liberal atau konservatif. Pandangan ini mengabaikan keragaman spektrum politik yang memungkinkan seseorang mendukung nilai-nilai liberal di beberapa isu dan nilai-nilai konservatif di isu lainnya. Contohnya terlihat dalam debat tentang kebijakan sosial seperti hak aborsi, pernikahan sesama jenis, atau regulasi senjata. Dalam banyak kasus, pihak konservatif dianggap menolak sepenuhnya perubahan, sementara pihak liberal dianggap mendukung kebebasan tanpa batas.
Padahal, sebagian besar masyarakat memiliki pandangan yang lebih seimbang, seperti mendukung kebebasan pribadi tetapi dengan batasan tertentu untuk menjaga stabilitas sosial. Efek dikotomi ini dapat mempolarisasi masyarakat, menciptakan perpecahan yang mendalam, dan memperumit proses legislasi. Ketika kedua belah pihak terjebak dalam ekstrem, seringkali solusi pragmatis sulit dicapai dan masalah masyarakat tetap tidak terselesaikan. Dalam sejarah perubahan sosial, seringkali terjadi false dilemma antara mempertahankan status quo atau melakukan reformasi radikal. Misalnya, selama Revolusi Prancis, perdebatan antara mempertahankan monarki absolut atau mendukung republik tanpa kompromi menciptakan konflik yang intens. Padahal, ada kemungkinan untuk mencapai solusi moderat seperti monarki konstitusional yang baru dipertimbangkan setelah banyak pertumpahan darah. Efek dari pandangan seperti ini seringkali menghasilkan pergolakan sosial yang besar. Ketika masyarakat dipaksa memilih antara dua opsi ekstrem, mereka cenderung terpecah dan stabilitas jangka panjang menjadi sulit dicapai. Contoh-contoh sejarah ini menunjukkan bahwa false dilemma dapat memiliki konsekuensi serius, baik dalam skala individu maupun kolektif. Dengan menyederhanakan permasalahan menjadi dua pilihan, kita berisiko kehilangan kesempatan untuk mengeksplorasi solusi kreatif dan komprehensif. Penting untuk menghindari pemikiran hitam putih dan mendorong dialog yang inklusif. Sejarah mengajarkan kita bahwa memahami kompleksitas adalah langkah awal menuju keputusan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Di dunia yang terus berkembang, pengakuan terhadap keberagaman perspektif adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan adil. Dari pembahasan tadi dapat dipahami bahwa false dilemma adalah kesalahan logika yang sering menyederhanakan permasalahan menjadi hanya dua pilihan, padahal kenyataannya ada lebih banyak opsi. Bentuk-bentuknya, mulai dari berpikir hitam putih hingga pengabaian solusi tengah, seringkali digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam peristiwa besar sejarah. False dilemma dapat memengaruhi kebijakan dan kehidupan masyarakat. Kesalahan berpikir ini seringkali mengaburkan kenyataan yang lebih kompleks, menciptakan polarisasi, dan menghalangi tercapainya solusi yang lebih baik. Penting untuk selalu berpikir kritis dan terbuka. Ketika dihadapkan pada argumen yang menyederhanakan masalah, kita perlu bertanya, apakah benar hanya ada dua pilihan? Apakah ada opsi lain yang tidak terlihat? Dengan melatih cara berpikir ini, kita dapat keluar dari jebakan pemikiran sempit dan membuat keputusan yang lebih bijaksana, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Mari kita biasakan diri untuk mendengarkan dengan hati terbuka, berdiskusi dengan kepala dingin, dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Dengan begitu, kita tidak hanya menghindari false dilemma tetapi juga turut menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan solusi yang lebih adil bagi semua pihak.